besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Iya, puji Tuhan. Abang bersuka cita hari ini boleh menyapa adik-adik semua dimanapun adik-adik berada ya. Kita akan beribadah kepada Tuhan hari ini. Ayo, siapa yang siap untuk beribadah? Lambaikan tangannya. Katakan, ya saya siap. Iya, puji Tuhan, adik-adik semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, abang percaya adik-adik akan bersuka cita dan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, abang Yohanes jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Kita mulakan ibadah kita hari ini. Tutup mata, lipat tangan, ikuti abang Yohanes berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini sekali lagi kami boleh menyiapkan hati kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkati semua kami, sehingga kami bersemangat untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah
memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selamat beribadah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih pada si rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus,
berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ini doa setiap kami Tuhan. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu. Sebab Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Nah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu. Ayo kakak jemput adik-adik berdiri bersama-sama. Kita lipat tangan kita, tutup mata dan ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh beribadah kepadamu. Dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kami semua boleh duduk diam, tenang, untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Nah,
Semua siap untuk belajar firman Tuhan? Amin. Ayo, yang sudah siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan yes. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Kakak percaya adik-adik di rumah semuanya ceria, luar biasa, asyik. Haleluya. Pada bulan ini kita masih belajar tentang serial yaitu hati yang benar. Dari minggu pertama kita sudah belajar tentang hati yang mengampuni, dan minggu yang kedua kita juga belajar tentang hati yang bersemangat, dan minggu lepas kita telah belajar tentang hati yang bersyukur. Siapa yang masih ingat 3 hal tentang hati yang bersyukur yang kita pelajari pada minggu lepas? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Ya, kakak percaya adik-adik semua di rumah pasti masih ingat. Hal yang pertama adalah tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur setiap hari. Kemudian, hal yang kedua adalah jangan lupa untuk bersyukur. Dan hal yang ketiga adalah mengucap syukur selalu dalam segala hal. Tajuk hari ini adalah hati yang berkemurahan. Sama-sama katakan dengan kakak, hati yang berkemurahan. Nah, hati yang berkemurahan ini adalah bermaksud hati yang murah hati. Kita akan belajar daripada seorang Samaria yang memiliki hati yang bermurah hati, yang diambil daripada Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Nah, kita akan belajar daripada seorang Samaria ini yang bermurah hati. Apa yang kita dapat pelajari daripada seorang Samaria ini? Sebelum kita teruskan, mari kita tonton dulu video ini tentang seorang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, kita sedang menonton video tentang seorang Samaria yang murah hati. Kalau kita lihat di dalam video tadi, di sana ada seorang ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, apakah yang harus diperbuat ataupun dilakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau adik-adik tahu, ahli Taurat ini adalah seorang ahli ataupun pakar dalam menerangkan hukum Taurat. Jadi maksudnya dia mengetahui apa itu hukum Taurat. Lalu Yesus menjawab dia, apa yang dia tahu ataupun dia pelajari daripada hukum Taurat. Lalu ahli Taurat ini pun mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus menjawab ahli Taurat ini, apa yang dikatakan ahli Taurat ini adalah benar. Dan kemudian ahli Taurat ini belum berpuas hati lagi dengan jawapan Yesus. Lalu dia menanyakan kepada Yesus, siapa sesama manusia itu? Di situ Yesus menceritakan di mana ada seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem untuk menuju ke Yeriko. Di dalam perjalanan orang ini, tiba-tiba dia didatangi oleh perompak ataupun penjahat. Nah, orang ini dirompak, adik-adik. Dia dirompak, kemudian dipukul dengan sangat kuat. Sehingga orang ini mengalami keadaan yang teruk, hampir mau mati. Dia ditinggalkan oleh penjahat ini di jalan, tanpa ada orang yang menolong dia. Kesian kan adik-adik? Ya. Pada suatu saat, datang seorang imam. Imam ini adalah seorang yang mengendalikan upacara keagamaan di gereja. Nah, kalau zaman sekarang seperti hamba Tuhan ya. Nah, lalu imam ini melewati orang ini. Dia melihat orang yang dipukul ini tadi terbaring. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Imam ini hanya melihat. Dia melihat orang itu, kemudian dia pergi, adik-adik. Dia tidak menolong orang ini. Kemudian datang orang yang kedua, yaitu orang Lewi. Nah, orang Lewi ini adik-adik, dia ini adalah penjaga atau pemelihara bait suci di Yerusalem pada masa itu. Kalau kita katakan di zaman sekarang adalah pelayan Tuhan ataupun pengerja di gereja. Orang Lewi ini pun melewati orang yang sakit ini tadi, yang dipukul ini tadi. Apa yang dilakukan? Sama seperti orang yang pertama tadi. Dia hanya melihat keadaan orang ini tanpa mempedulikan orang yang sakit ini tadi, adik. Kemudian datang orang yang ketiga. Nah, orang yang ketiga ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ini, adik-adik, mereka ini adalah orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Mereka tidak disukai oleh orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi kepada orang Samaria ini saat dia melewati orang yang terbaring ini tadi? Kita lihat di video tadi apa yang dia lakukan. Ya, orang Samaria ini berhenti. Dia turun dari kedainya dan menghampiri orang yang terbaring sakit ini tadi. Dia memberikan air kepada orang ini. Dia memberikan anggur dan minyak kepadanya dan membalut luka orang yang dipukul ini tadi. Kemudian apa yang terjadi? Dia membawa orang ini ke sebuah rumah penginapan dan
memberitahukan kepada orang yang punya tempat penginapan untuk merawat orang ini sampai orang ini sehat. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bagaimana seorang Samaria yang dibenci, yang dimusuhi oleh orang Yahudi, tapi oleh kerana belas kasihan, oleh kerana dia memiliki hati yang berkemurahan, yang murah hati, dia menolong orang yang sakit ini tadi. Kakak mau tanya adik-adik di rumah, di antara ketiga orang ini, yang pertama adalah orang imam, kedua adalah orang Lewi, dan yang ketiga adalah orang Samaria. Adik-adik mau menjadi orang yang seperti mana di antara ketiga ini? Apakah yang pertama tadi melihat lalu meninggalkan orang itu? Kemudian yang kedua juga sama, dia hanya melihat kemudian meninggalkan orang itu. Ataupun yang ketiga, dia melihat lalu tergerak hatinya dan menolong orang itu dan merawatnya. Ayo, ya, kakak percaya adik-adik di rumah pasti mau menjadi orang yang ketiga, yaitu orang Samaria tadi. Walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, tidak disukai oleh orang, tapi tetap memiliki hati yang berkemurahan untuk menolong orang. Ya adik-adik, maksud murah hati di sini adalah orang yang tidak kedekut. Ya, dia adalah orang yang suka memberi dan dia adalah seorang yang pengasih ataupun orang yang memiliki kasih kepada orang lain. Mengapa kita harus bermurah hati? Ataupun mengapa kita mesti murah hati? Mari kita buka Alkitab kita dahulu. Kita mau baca satu ayat yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ayat ini ya adik-adik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, di sini kita dapat melihat mengapa kita mesti murah hati. Yang pertama adalah dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, mengapa kita mesti murah hati adik-adik? Supaya kita berbahagia. Nah, siapa yang mau berbahagia? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau berbahagia? Lambaikan tangan. Ya, walaupun kakak tidak nampak adik-adik saat ini melambaikan tangan, tapi kakak percaya adik-adik di rumah pasti mau berbahagia. Amin. Kakak juga mau berbahagia. Kita semua mau berbahagia. Kita mesti harus memiliki hati yang murah hati. Seperti yang kita pelajari daripada seorang Samaria tadi. Dia memiliki hati yang murah hati. Walaupun dibenci, walaupun tidak disukai, tapi tetap bermurah hati untuk menolong orang. Nah, yang kedua, mengapa kita mesti murah hati? Dikatakan di dalam firman tadi, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, dikatakan di sini, mengapa kita mesti bermurah hati? Hal yang kedua adalah supaya kita pun mendapat kemurahan yang lebih lagi. Kalau kita bermurah hati kepada orang, kita akan mendapatkan kemurahan itu lebih lagi. Apakah? Berupa berkat. Ataupun seperti yang tadi kita mengalami kebahagiaan, sukacita di dalam hati kita. Ya, ciri-ciri orang yang bermurah hati. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama adalah suka memberi sesuatu. Nah, orang yang bermurah hati adalah suka memberi sesuatu kepada orang lain. Contohnya, makanan. Oke. Kalau kita berjumpa dengan orang yang di tepi jalan yang dalam keadaan kelaparan, dia lemah dan belum makan, belum di dalam keadaan yang lapar, kita
harus bermurah hati untuk memberikan mereka makanan. Nah, contoh yang kedua adalah mainan. Nah, di saat adik-adik bermain, mungkin bermain dengan adik ataupun abang ataupun kakak, adik-adik mungkin memiliki mainan yang baru yang dibelikan oleh papa dan mama. Apa yang adik-adik harus lakukan? Ya, adik-adik harus berkongsi mainan itu dengan mereka. Ciri-ciri yang kedua adalah suka menolong. Ya, ciri-ciri orang yang murah hati adalah orang yang suka menolong orang lain yang memerlukan bantuan. Seperti contoh di rumah, adik-adik boleh menolong mami untuk melakukan pekerjaan di rumah. Apakah menyapu, apakah mungkin mencuci pinggan yang kotor. Itu adalah seorang yang murah hati, mau menolong orang lain. Ayo, siapa yang di sini pernah menolong Dedi ataupun Mami melakukan pekerjaan di rumah? Apakah menyapu, apakah mencuci pinggan ataupun menjaga adik yang masih kecil, ataupun mencuci kereta? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ya, kakak percaya adik-adik di rumah adalah anak-anak yang luar biasa, ya, yang bermurah hati, yang menolong orang tua di rumah. Ciri-ciri yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang bermurah hati adalah suka berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Ya, contohnya di rumah tidak bergaduh dengan apakah abang ataupun kakak ataupun mungkin adik. Nah, saat bermain dengan kawan-kawan ataupun jiran tidak bergaduh dengan mereka. Ya, bermain dengan baik. Ataupun dengan orang tua, dengan Dedi dan Mami, tidak melawan kata-kata mereka di saat mereka menyuruh kita melakukan sesuatu. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat orang yang bermurah hati adalah suka mengampuni. Seperti yang kita telah pelajari di dalam minggu yang pertama, yaitu hati yang mengampuni. Kita telah diajar untuk mengampuni. Bahkan juga tadi, di dalam video tadi, adik-adik juga melihat bagaimana seorang Samaria yang telah dibenci, yang dimusuhi, yang tidak disukai oleh orang Yahudi, tapi dia melupakan semua itu dan menolong orang yang sakit tadi, karena dia mengampuni mereka. Kalau dia tidak mengampuni mereka adik-adik, pasti dia tidak mau menolong mereka. Seperti mana kita telah pelajari tadi, mengapa kita harus bermurah hati? Yang pertama, masih ingat? Ya, yang pertama adalah supaya kita berbahagia. Dan yang kedua, kenapa kita mesti bermurah hati? Supaya kita pun mendapat kemurahan yang lebih lagi daripada Tuhan. Ya adik-adik, ayo, siapa yang mau hidup berkemurahan? Angkat tangan. Ya, kakak pun mau memiliki hati yang berkemurahan. Nah, sampai di sini saja firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Pesan kakak ataupun nasihat kakak kepada adik-adik di rumah, tetap hidup dalam kemurahan. Oke adik-adik? Nah, ayo sebelum kakak tutup, mari kita sama-sama katakan, di hatiku ada kemurahan. Sekali lagi, di hatiku ada kemurahan. Haleluya. Mari kakak jemput adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita kembali bersama-sama berdoa. Ayo kita lipatkan tangan kita, tutup mata kita, dan ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami memiliki hati yang berkemurahan. Tuhan, tolong kami supaya kami
bermurah hati terhadap sesama kami, sehingga kami mengalami hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Hati yang bersyukur. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Aku akan selalu bersyukur dan memberkati. Haleluya, amin. Hati yang bersyukur. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Hati yang bersyukur. Mazmur 86 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Aku harus bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Aku harus tetap bersyukur. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Aku akan selalu bersyukur. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan berkati. Amin. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Okay, hari ini kita akan membuat satu aktiviti yang bertajuk Di Hatiku Ada Kemurahan. Hati yang berkemurahan. Mari kita sebut sama-sama. Di hatiku ada kemurahan. Okey? Mari kita mulakan aktiviti kita. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas warna ataupun kertas ini, ya, pun boleh juga, gunting, pensel warna, glue,
itu sahaja bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti ini. Oke, baiklah, kita ambil 2 keping kertas warna. Oke, and then kita buat begini, and then kita lipat 2. Lipat 2. Lepas itu kita lukis bentuk hati. Nampak tak? Oke, bentuk hati. Lepas itu kita guntingkan. Membentuk bentuk yang kita lukis tadi. Oke, nampak tak? And then kita buka. Nah, jadi bentuk apa? Bentuk hati, bentuk love. Oke, lepas itu kita lipatkan, kita lipatkan nanti. Dan kita ambil satu kertas warna. Oke, kakak ambil warna kuning. Nanti kita akan lekatkan sebelah ini begini. Kita akan lekatkan begini ya. Kita akan cantumkan hati. Oke, kita gamkan dahulu. Lepas itu juga kita akan gamkan lagi sebelah sini ya. Oke, nampak tak dia sudah bercantum? Lepas itu kita kena gamkan sini ataupun kita kena letak double tap supaya dia tidak terbuka. Oke, tengok tidak ada bergoyang lagi kan? Sekarang kita akan lukiskan, kita akan tampalkan tangan dia seperti berpelukan. Oke, kakak sudah guntingkan bentuk kertas seperti ini untuk dijadikan tangan, dan kita akan lekatkan di sini, oke? Nah, dan kita akan lukiskan bentuk tangan di sini. Kita lukis dahulu. Lepas kita lukiskan tangan, kita akan melukiskan mata, muka ya. Adik-adik boleh lukis apapun dan macam mana adik mau lukis, kita ulang adik-adik, oke? Dan kita akan tuliskan tajuk kita di sini. Di hatiku ada kemurahan, ya. Oke, siap sudah aktiviti kita hari ini. Hati yang bersyukur, dan kakak-kakak mahu adik-adik menghafal ayat di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke? Ini sahaja aktiviti kita minggu ini. Bye. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah memuji, sudah menyembah, memuliakan Tuhan. Adik-adik sudah belajar firman Tuhan tentang hati yang berkemurahan. Ya, ingat ya, di hatiku ada kemurahan. Ya, jadi mesti ingat itu bahwa di hatiku ada kemurahan. Ya, Abang percaya
mulai hari ini adik-adik memiliki kemurahan hati. Ya, katakan amin. Ya, tadi pun adik-adik juga sudah diajari di dalam activity kita. Ya, abang percaya dan berdoa adik-adik ya membuat yang terbaik di dalam activity yang ada. Dan saat ini kita tutup ibadah kita. Abang Yohanes sekali lagi jemput adik-adik bangkit berdiri, angkat kedua tangan untuk terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat buat adik-adik kami Sunday School yang ada di gereja-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan terus mengajari mereka hidup di dalam Engkau, memiliki hati yang berkemurahan. Terima kasih, biarlah berkat-Mu melimpah-limpah atas mereka. Hikmat, kepandaian, kepintaran Tuhan terus tambahkan atas adik-adik kami ini, sehingga di dalam persekolahan mereka berjaya Tuhan. Meskipun pembelajaran mereka saat ini masih dilakukan secara online, biarlah semangat, gairah, dan hikmat roh yang rajin Tuhan berikan atas adik-adik kami ini, sehingga adik-adik kami maksimal di dalam pembelajaran mereka. Diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan atas tubuh mereka. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi dalam nama Yesus. Diberkatilah juga orang tua mereka, kakak, abang, adik pun Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami Allah yang hidup. Biarlah sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi di ibadah minggu hadapan. Amin.